udah akhirnya gue ditarik. Ada orang. Iya, nolongin nenek-nenek gitu. Okay. Lagi gerimis. Gue bilang, lu siapa ya? Gue bilang gitu, kan gue gak kenal. Udah, pas gue liat, nenek sebenarnya nenek ini sudah mati nak. Nenek ini yang punya kuburan itu. Ahlan guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bakti Perkasa alias Babar di Dua Harbata. Kali ini gue sama Usama bakal bercerita horor tentang pengalaman kita pribadi di Paranormal Experience. Bang, Kaget. kebalik. Ada nih. Iya dong, kaget tuh. Ada gitu kagetnya diulang. Malu sih kan harusnya gue yang kaget. Oh iya. Lu. Kacamatanya embun. Embun kacamatanya. Kagetnya udah gak lucu lagi ya. So guys, kali ini kita mau bikin cerita tentang paranormal experience. Karena banyak komen yang minta, Kak, bikinin paranormal experience dong gitu. Yes. Dan sekarang kita mau bikin paranormal experience, yaitu cerita-cerita horor berdasarkan pengalaman kita pribadi. Yes. Gitu. Gue boleh cerita duluan nggak? Boleh. Waktu itu gue diantar sama teman gue dan gue yang nyetir. Baliknya waktu itu ke daerah Permata Hijau. Nah, gue kan balik dari arah Cengkareng tuh. Dari arteri pojok itu kan Pondok Indah sama Cengkareng kan. Nah, jadi pas di Cengkareng itu ada pertigaan gede yang sebelum rel kereta itu ada lampu merahnya dan itu jam 12:30 malam. Jadi begitu gue berhenti di lampu merahnya, gue berdua nih, gue yang nyetir kan. Temen gue tidur. Jadi pas gue berhenti di lampu merah di pertigaannya, itu tuh di sebelah tuh ada orang minta anak kecil di kaca kan gue tutup ya. Ada anak kecil minta begini tapi nunduk gitu kan. Terus gue bilang nggak ada gitu kan. Gue lihat aja masih ada di sebelah. Udah kan gue tungguin lampu hijau nih, dia masih ada di sebelah. Begitu lampu hijau gue jalan. Pas udah jalan itu si anak kecil masih di situ begini, nempel jalan. Seriusan lo? Iya. Kalau semua berhenti. Gue langsung bangun, apa lu? Oh, ada anak kecil minta itu di daerah Cengkareng tuh. Dan itu ngikutin terus gitu di samping jendela lu, di tangannya begini terus. Iya, sampai gue ngelewatin zebra cross itu kan gitu. Setengah 1 malam. Iya, pas gue belok kiri lu masih ada. Gue langsung berhenti. Gitu. Gila, lu untung masih ada temen lo. Iya. Kalau seandainya enggak, gimana deh? Tiba-tiba di sebelah lo gitu, duduk gitu. Anjir. Gue ajakin tos. Ngapain lu ke dalam, ah? Lu. Gila, bayangin. Tapi lo ngebayang enggak sih mukanya kayak gimana tuh anak? Nggak tahu, gue ini anak kecil gitu biasa, rambutnya ke bawah gitu, bajunya kegedean itu. Dia gini di situ. Tapi kayaknya pernah denger deh, maksudnya cerita-cerita urban legend gitu yang tukang minta-minta gitu yang kita nggak kasih, dia tiba-tiba kayak ngikutin terus gitu, gitu jalan gitu. Terus ada juga kan dulu kan di daerah ini apa sih namanya, keluar tol Lebak Bulus, yang ada tuh cewek kuntilanak gitu kan yang menunjukkan kepalanya ke kaca depan. Iya. Kan? Yang kayak di film-film horor Thailand gitu. Horor Thailand gitu. Aduh. Makanya katanya kalau misalkan keluar tol Lebak Bulus jangan pelan, ngebut aja. Dan kalau ada bunyi duk di atas kap mobil, di atas nih, di atap, di roof, jangan berhenti, udah jalan aja karena itu kuntilanak jatuh gitu. Aduh. Gila, gue ngebayangin tuh. Tapi enggak, serius. Gue pernah ngekos di Bandung dulu. Gue pernah ngekos di Bandung di daerah Sangkuriang. Lo tau nggak sih rumah-rumahan yang yang kacamata tuh apa sih namanya? Kayak optik ses gitu. Karim apa sih? Karim. Ada nama kacamata. Jadi ini dia dago ke atas, lo ketemu perempatan, belok kiri, kalau lurus tuh ke dago atas. Nah ini belok kiri tuh ke arah
ITB. Ini ITB Dago. Dago ITB. Ketemu perempatan. Ya. Nah, Simpang Dago. Gua nggak tahu namanya Simpang Dago apa. McD. McD ya. Nah, ini belok kiri. Belok kiri ya. Nah, itu terus apa di sebelah kanan tuh ada perumahan kan, rumah-rumah gede-gede itu. Oh, iya. Nah, itu di situ tuh kan namanya kan Jalan Sangkuriang tuh. Oh iya, tahu. Gua pernah ngekos di situ. Oh iya. Dan itu rumahnya tuh rumah zaman kuno. Iya. Rumah zaman Belanda kayak gitu. Yang pintunya masih kayu berat gitu kan. Udah itu terus yang halamannya luas, halaman belakangnya tuh hutan. Belakangnya tuh. Iya, tahu. Banyak pohon. Dan itu kejadian banyak banget yang serem. Itu gue pernah lagi apa namanya? Lagi tidur kayak gitu. Lagi tidur udah tuh kayak ada suara kletek. Gue orangnya nggak terlalu percaya gitu sama yang namanya apa hal-hal gaib gitu. Jadi gue mungkin angin atau apa gitu. Kletek. Udah itu terus tiba-tiba teman gue. Jadi kita tuh emang beberapa orang tuh ngekosnya di situ gitu satu angkatan gitu, beberapa orang itu kita ngekos dekat situ. Jadi tiba-tiba temen gue yang dari kamar sebelah itu keluar terus masuk tidur di kamar gue gitu. Yang lu dengerin suara nggak? Suara apa? Kletek kayak gitu. Nah, kita denger gue, emang kenapa? Gue denger tapi gue nggak berani ngeliat, gue langsung masuk aja gitu. Soalnya apa namanya ada cerita di situ di rumah itu di belakang hutannya itu ada makhluk yang nungguin, ada pocong kalau nggak kuntilanak, seriusan. Jadi cerita kenapa dibilang ada apa namanya ada hantu kayak gitu, itu yang jaga cerita langsung dia lagi muter apa namanya lewat belakang terus tiba-tiba kayak ada bayangan putih dari arah hutan itu lompat ke dia dan dia tuh kabur lari masuk kamar itu ditungguin di depan kamar. Gue semenjak itu langsung tidurnya berdua sama temen gue, nggak berani gue tidur sendiri pintunya. dan gue nggak ngeliat secara langsung, tapi ada salah satu teman gue juga yang ngekos di situ ngerasain secara langsung. Jadi dia lagi tidur terus tiba-tiba mejanya getar. Zaman dulu kan masih zamannya pager, zaman tua. Iya pager. Itu nge-vibrate gitu, gitu. Dia kebangun. Apaan sih malam gitu? Ada yang pager gitu. Diangkat pager. Itu nggak getar. Dia tidur lagi. Gitu. Terus dicek lagi, yang getar apaan gitu. Kagak ada yang getar gitu. Berarti mejanya getar sendiri. Anjir. Itu langsung pindah kos. dan dia emang kamarnya paling dekat sama hutan. Sama apa halaman yang berapa lama halaman di situ? Berapa lama ya? 6 bulanan. Kita nggak ada yang kuat. Dan yang jaga kosnya itu apa ya? Agak kayak lu ngebayangin nggak sih kayak Susana gitu yang masih pakai bajunya baju jadul gitu, yang masih menikmati baju jadul. Dan selalu tangan itu pakai sarung tangan terus. Baik ibu kosnya. Cuman agak-agak ngeri aja gitu kalau ngelihat dia. Ternyata yang kita tahu si penjaganya itu dia adalah pemain biliar profesional. Sarung tangan. Terus yang getar bukan meja yang getar. Ternyata pas lihat emang itu pager segede meja. Kan mejanya getar. Siapa sih yang SMS sih? Tapi gue punya cerita nih. Ini pengalaman. Mungkin temen gue waktu SMA kelas 2, kelas 1 tahu mungkin ya. Jadi dulu gue itu sempat ikutan namanya teater lampion di SMA 3 Sukabumi. Abis itu kan ada event tuh pensi. Nah di situ tuh gue nginep di sekolahan, bikin background itu kan gede tuh. Terus bikin backdrop, pas bikin backdrop udah. Jadi maghrib itu gue itu lalu lalang ke halaman terus ke base camp, halaman base camp. Dan di gerbang itu ada pohon beringin gede banget dan itu emang nggak pernah ditebang dari dulu. Terus pas selesai pensi itu gue pulang ke rumah itu gue sakit tenggorokan. Terus pundak gue berat, pundak kiri gue emang gak enak.
Pas udah gitu sama dia dibacain gitu. Udah. Pas udah gitu 30 menit kemudian akhirnya di leher gue tuh luka. Ada bentuk tangan saya lagi. Jadi bentuk 5 jari itu gitu gini set. Karena besok gue ke sekolah gue pakai plester gitu di sini. Luka bakar, tapi nggak sakit, tiba-tiba ada. Itu kayak mungkin Cerita dia itu, mau keluar kali ya, dipaksa keluar. Gak rela kali. Iya. Pas naksir. Bokap gue tahu tuh. Pokoknya ada luka di sini nih. Oh my god. Dengan naksir. Makanya buat kalian yang suka lalu lalang maghrib hati-hati. Ya. Terus kalau ketemu rumah kosong, ketemu orang baju hitam, ketemu orang pakai baju hitam di dekat rumah kosong jangan disapa. Kenapa? Takutnya nggak kenal. Itu kan video kita dulu, Pak. Oh, ini gua ada lagi satu cerita. Jadi ini dulu waktu gua SD di Wali Kota Jakarta Selatan. Itu dulunya bukan wali kota, itu kuburan. Gua sekolah di SD Pulau 07 Pagi sebelah apartemen Brawijaya. Wali kota kan ada bundaran tuh depannya, ya kan? Itu ada apartemen Brawijaya. Nah, di balik apartemen Brawijaya itu ada SD Pulau 07. Nah, gua dulu situ SD-nya. Nah, jadi waktu kelas 4 atau kelas 5 gitu. Itu tuh wali kota tuh masih bendungan, waduk gitu, sama kuburan. Persis di atas gedung ini, wali kotanya itu kuburan semua. Nah, jadi waktu itu hujan dan gue balik. Pas gue balik, lari kan itu dulu tuh jalannya tuh tanah dan rumah warga, rumah dinding kayu kayak gitu. Terus kuburan 2. Terus rumah warga, terus kuburan 2. Rumah warga terus kuburan warga. Gitu. Biasa. Terus jalan becek kan. Pas gue lari, jalan becek. Kayu gue masuk, Pak. Apa jelek ke dalam tanah. Ternyata itu kuburannya emang agak dekat ke ini gangnya. Kuburan basah gitu. Udah akhirnya gue ditarik. Ada orang. Iya, nolongin nenek-nenek gitu. Okay. Lagi gerimis. Gue bilang, siapa ya? Gue bilang gitu, kamu nggak kenal. Udah. Pas gue lihat, nenek sebenarnya nenek ini sudah mati, nak. Nenek ini yang punya orang itu. Dan siapa yang akan menggantikan saya yaitu kamu. Kamu yang akan menggantikan saya. Kira beneran, gue udah ngebayangin aja tuh. Nah, itu canda doang gitu, seru-seruan doang. Keren kan? Keren ya, keren. Ya, terakhir ada sih satu lagi cerita angkot setan, cuman udah lantar lah. Kalau kalian ingin dengar cerita angkot setan, tulis di komen. Yes. Nanti kalau Sandi banyak yang mau, kita bakal bikinin paranormal experience berikutnya. Ya, kalau misalkan gue bilang itu cerita gue, ya itu cerita gue. Tapi kalau gue bilang bercanda itu bukan, itu karangan. Bercanda doang. Tapi beneran gedung wali kota itu dulunya tanah kuburan semua. Gue ngerti deh. Tapi ya masing-masing kita emang pernah ngerasain yang namanya paranormal experience gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak langsung. Lu coba deh kalau nih ya, kalian semua cobain deh kalau misalkan malam-malam gitu. Itu kan gedung wali kota kan sebelahnya kan ada taman. Coba deh diam di situ deh. Ada haltenya kan, ada ATM yang buat motor tuh, buat drive thru. Nah, coba deh nongkrong di situ deh. Itu bekas kuburan atau taman. Oh. Serem banget kalau ada tempat-tempat bekas kuburan. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share, dan ditulis di komen kalau seandainya kalian pengen nonton paranormal experience berikutnya. Nanti kita bikin part 2-nya ya. Part 2-nya. Kalau banyak peminatnya. Tapi kalau cerita horor ini terlalu lucu untuk kalian, kita coba bakal ngelawak lagi aja lah. Waduh. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share video ini bersama Putihan. Thank you dan wassalam.